Halo, suara Biona kembali mengudara di saluran telepon internasional bersama nona mudanya Rengganis. Mana Bi? Apanya non? Tanya Biona tanpa rasa bersalah. Ya Mas Biro loh. Rengganis kaget sendiri. Telat non, sudah pulang. Lagi-lagi Biona menjawab tanpa beban. Ih Bibi kok sudah pulang? Rengganis bertambah jengkel. Rasanya tangannya kanannya teramat gatal ingin membanting gawe yang digenggamnya sekuat tenaga. Pas Bibi sampai di depan, Mas Kapten udah main nyelonong pergi aja motornya. Bibi manggil-manggil malah dimarah nyonya. Malam-malam teriak-teriak bangunin tetangga. Hai, teriak Rengganis sambil bergaruk-garuk kepala. Ya udah, tadi waktu Bibi nguping, Bibi dengar apa? Tanya Rengganis penasaran. Apa ya? Biona berusaha mengingat-ingat. Jangan bilang lupa ya, aku lapor papi kalau bilang lupa. Ancam Rengganis. Ampun non, iya tadi Mas Kapten tanyain non sama papi. Terus, tanya Rengganis tak sabar. Ya Bibi bilang non Rengganis lagi lanjutin kuliah di Korea. Itu aja yang Bibi dengar. Kalau itu sih aku juga gak tahu, pasti isi obrolannya gak jauh-jauh dari situ. Abis non Rengganis mau berita yang gimana? Biona tertawa. Ah, tak tahu aku Bi, Rengganis sudah kehabisan akal. Oh iya non, maksud waktu Mami bilang non dilamar tuan Korea ya non? Apa? Dilamar? Rengganis tampak kaget. Wajahnya tiba-tiba pucat pasi. Iya non, waktu acara rame-rame perayaan anniversary Mami sama Papi, tempo hari Mas Kapten juga datang terus Mami bilang itu acara lamaran non Rengganis dan tuan Korea. Biona tanpa sadar membocorkan rahasia yang seharusnya disimpannya rapat-rapat. Mami! Teriak Rengganis frustasi. Sambung telepon diputus Rengganis secara sepihak. Halo? Halo non? Biona memanggil-manggil nonanya dengan santai. Siapa Bi? Copot. Biona kaget bukan kepalang. Tiba-tiba Mami sudah berada di belakang punggungnya. Hampir saja genggam telepon yang dipegangnya terlepas dari tangan. Non Rengganisnya? Kok gak dikasih tahu saya? Orang non Rengganis cuma bilang mau ngomong sama Mas Kapten, gak bilang mau bicara sama Nyonya. Jawabnya polos. Ya ampun Biona, jadi Biona bilang Biru kesini. Iya, terus Bibi juga ceritanya kalau ini bukan kali pertama Mas Kapten ke rumah. Waktu acara ulang tahun perkawinan Nyonya sama Tuan juga Mas Kapten datang. Hah? Mami berjalan meninggalkan Biona sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal. Loh, kenapanya? Bibi, saya pecat. Mami berteriak histeris dari anak tangga paling atas. Salah saya apanya? Bibir Biona tiba-tiba melebar, matanya tertutup rapat-rapat, menahan air mata yang akan tumpah, membasahi wajahnya yang oval. Ada apa sih, Mi? Tanya Pak Berata yang telah bersiap masuk ke kamar mandi mewahnya. Biona nyebelin banget, biar Mami pecat aja. Loh, kenapa? Papi membatalkan niatnya melangkahkan kakinya ke kamar mandi dan berbalik duduk di sisi tempat tidur. Tak jauh dari istrinya yang sedang memasang wajah cemberut. Biona pakai lapor ke Rengganis kalau Biru datang kemari. Pasti ngambek lagi itu anak. Mami menggigit bibirnya. Jidatnya berkerut berusaha berpikir apa yang harus dilakukan. Papi juga sebel sama Mami. Mami refleks memalingkan wajahnya ke wajah suaminya yang terlihat kaku dan dingin. Kok Papi malah sebel sama Mami, bukan sama Biona? Mami gak pernah pikirkan perasaan Rengganis. Mami hanya mau dimengerti tapi tak pernah peduli padanya. Papi ngomong apa sih? Semua yang Mami lakukan dalam hidup Mami ini untuk dia, Pi. Semua untuk Rengganis. Apa Mami pernah pikirkan perasaannya di sana? Bagaimana terlukanya dia? Terlebih dia gadis nih, sendirian, jauh di negeri orang. Papi jangan takut-takuti Mami. Bayangkan jika yang jadi Rengganis itu Mami. Apa Mami tak sakit hati jika dulu orang tua Mami tak menyetujui hubungan kita dan Mami dinikahkan secara paksa dengan laki-laki yang mungkin lebih kaya dari Papi? Cukup. Mami menutup kedua telinganya dengan tangan, tangisnya tumpah. Kalau ada apa-apa dengan anak kita, satu-satunya itu Papi gak akan pernah bisa memaafkan kesalahan Mami. Kata-kata Pak Berata cukup membuat wajah Mami menegang. Sejak pertama mengenal suaminya ini adalah pertama kalinya Pak Berata marah padanya. Harta tak akan pernah membuat kita puas nih, dan bukan harta seperti ini yang Rengganis butuhkan. Dia sudah punya harta lebih dari cukup. Saat ini yang dia butuhkan hanya cinta. Pak Berata memegang tangan istrinya. Mami tahu seberapa besar Rengganis mencinta dan menaruh harapan pada anak biru. Tugas kita saat ini adalah membuat Rengganis hidup bahagia, dan satu-satunya orang yang mampu membahagiakan Rengganis adalah dia. Laki-laki yang sudah Mami bohongi, sambung Pak Berata. Tapi Mami tak ingin melihat Rengganis susah menjadi prajurit, Lihat, baru pacaran saja sudah ditinggal-tinggal. Mami gak mau Rengganis kelak harus sering hidup sendiri. Bahkan yang Mami dengar, istri tentara itu banyak melahirkan tak ditunggui suami. Mami mengusap air matanya mengalir di pipinya. Pendamping prajurit itu bukan wanita sembarangan, Mi. Ibu Pertiwi sendirilah yang memilihnya. Seandainya Rengganis memang berjodoh dengan anak biru, itu artinya Tuhan tahu bahwa anak kita bukan wanita yang lemah.
dia pasti sanggup melaluinya. Tapi gadis kecil kita itu anak yang manja dan kolokan, Pi. Mami nggak yakin dia mampu hidup dengan uang pas-pasan dan kesulitan-kesulitan lain-lain yang akan dilaluinya. Rengganis telah membuktikan kepada kita, ia mampu bertahan dalam kehidupannya yang sulit saat menjadi dokter hebat di daerah terpencil sekalipun. Papi yakin menjadi istri dan abdi negara pun ia pasti mampu lakukan nih. Rengganis bukan lagi seorang gadis kecil yang manja. Keadaan yang sulit dan keadaan biru telah menjadikannya wanita hebat dan tangguh. Papi tersenyum sambil membelai rambut istrinya. Masalah penghasilan yang pas-pasan, Rengganis itu anak yang cerdas nih. Dia pasti mampu mencukupi semua kebutuhan keluarganya dan yang pasti mereka tidak sendirian. Ada kita yang siap mendukung apapun pilihan putri kita. Pi, Mami malu. Bu Berata memeluk erat suaminya, dibenamkannya seluruh wajahnya pada dada suaminya. Kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Ucap Pak Berata bijaksana. Tadi Rengganis telepon Papi. Mami belum cek HP. Mami bergegas membuka gawainya. Iya, Pi. 9 panggilan tak terjawab. Coba Mami telepon, minta maaf, pasti Rengganis ngerti. Pak Berata berdiri dan meneruskan niatnya untuk mandi. Oke, jawab Mami pelan. Pi, gak aktif, teriak Mami panik. Bayangan-bayangan menakutkan tiba-tiba hilir mudik di kepalanya. Dari mana, Le? Bu Suryo menyambut putranya yang baru saja datang. Menjenguknya di rumah sakit. Ibu belum tidur, tanya Kapten Biru lembut. Bu Surya menggalang lemah, belum bisa tidur. Ayo tidur, Biru temani di sini. Yang nyenyak, yang tidurnya besok kan sudah boleh pulang. Iya, ibu senang sudah bisa pulang. Le, maafin ibu ya maksa kamu buat tunangan sama Nak Tika. Padahal ibu tahu, kamu sama sekali gak cinta sama dia. Wajah ibu penuh penyesalan. Kapten Biru tersenyum, tangannya menggenggam erat tangan wanita tua yang telah merawatnya dengan penuh kasih sayang selama ini. Bu, kalau itu yang bisa membuat ibu bahagia, Biru akan lakukan. Biru menelan ludahnya terasa amat pahit, terlalu berat sebenarnya ia mengatakannya. Tapi ia tak menemukan jalan lagi untuk bisa bersama Rengganis. Mungkin semua yang dikatakan ibu adalah benar. Ia harus hidup bersama Tika. Tak ada pilihan lain. Kapten Biru ingat benar apa yang dikatakan Mami Rengganis. Selama bersama Kapten Biru, Rengganis hanya merasakan sakit dan kecewa. Kini ia terlihat lebih ceria dan bahagia bersama laki-laki yang telah melamarnya. Kapten Biru tak lagi ingin merusak kebahagiaan Rengganis seperti sebelumnya. Mungkin selama ini ia terlalu lambat menyadari kesalahannya. Tapi kamu bilang ada wanita lain yang kamu cintai, Le. Ibu menatap dalam-dalam mata putra sebungsunya yang penuh dengan luka. Hatinya telah menjadi milik orang lain, Bu. Biru tak ingin merusak kebahagiaannya. Biarlah Biru mundur asal melihatnya hidup bahagia selama Biru sudah ikut senang. Biru, ibu merangkul putranya. Air matanya meleleh turut merasakan sakit yang dirasakan putranya. Meski anak laki-lakinya itu masih terlihat gagah, hanya raut wajahnya saja yang terlihat suram. Biru yakin apapun yang ibu putuskan untuk Biru adalah hal yang terbaik untuk kubu. Biru mengepalkan kedua tangannya. Kepalanya dibaringkan di atas ranjang rawat inap ibu. Hanya ada kesedihan yang terasa dalam ruangan itu. Kehampaan yang dibalut dinginnya malam yang semakin beranjak naik. Kapten Biru tampak semakin terpuruk dalam titik terendahnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.